Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyoroti pentingnya pemberian pangkat tituler Letnan Kolonel kepada selebritas Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier. Menurutnya Panglima TNI harus memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tituler tersebut. Anggota Komisi 1 TB Hasanuddin mengatakan berdasarkan Undang-Undang tentang TNI, Panglima TNI memiliki kewenangan mengangkat hingga menyetujui pangkat aktif lokal dan pangkat tituler. TB Hasanuddin menambahkan, jika pemberian pangkat militer bagi masyarakat sipil bukan merupakan hal baru. Dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Karena yang punya kewenangan memberikan pangkat tituler itu adalah Panglima TNI. Itu ya. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyebutkan pihaknya dimintai pertimbangan dan persetujuan oleh Kementerian Pertahanan terkait pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier. Menurut KSAD, pemberian pangkat tituler terhadap Deddy Corbuzier merupakan usulan Kementerian Pertahanan yang disetujui Angkatan Darat. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak Kasat? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Jadi karena banyak berkontribusi kepada angkatan. Tapi sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu nggak sih ke Pak Kasat? Oh ya, udah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pangkat Letnan Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier. Tituler merupakan pangkat atau gelar kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas dan jabatan sebagai yang tersebut pada gelarnya. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menyebutkan, pangkat tituler diberikan kepada WNI yang memiliki kapasitas atau keahlian khusus yang dibutuhkan TNI. Menurutnya, Deddy Corbuzier dinilai memiliki kapasitas dan pengaruh kuat di bidang komunikasi. Argumentasi yang mendasari Deddy Corbuzier diberikan pangkat tituler, letkol tituler. Deddy dianggap dibutuhkan oleh otoritas pertahanan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, untuk bertugas menjadi duta Komcat. Deddy punya tugas untuk mengamplifikasi komunikasi publik, terutama di platform-platform media sosial di mana Deddy punya keunggulan, punya advantage di bidang itu. Pemberian pangkat tituler ini diberikan atas rekomendasi dari Kementerian Pertahanan dan melalui evaluasi hingga pertimbangan dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Pemberian pangkat ini merupakan penghargaan atas dedikasi dan bantuan yang diberikan Deddy Corbuzier terhadap TNI. Tim Liputan Kompas TV. Lantas seberapa urgensinya hingga apa yang harus dilakukan Deddy Corbuzier pasca mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler? Sudah ada pengamat militer ISES Khairul Fahmi. Selamat petang Pak Khairul, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Saya langsung saja nih, menurut Anda se-urgent apa seorang Deddy Corbuzier diberikan pangkat ini? Keahlian khususnya komunikasi publik. Ya. Nah, ini pertanyaan kita semua sebenarnya, karena kalau bagi saya sebenarnya tidak ada keraguan ya tentang kecakapan dan kepiawaian Deddy Corbuzier mengelola ruang digital ya sebagai sarana pembentukan dan penggalangan opini publik, itu nggak ada keraguan sama sekali. Juga begitu dengan potensi kontribusinya dalam rangka penyebarluasan pesan-pesan kebangsaan maupun bela negara ya. Ya saya juga sepakat bahwa komitmen, peran, dan kontribusi Deddy Corbuzier ini memang harus diapresiasi dan diwadahi gitu ya.
Saya sendiri memang juga sudah cukup lama ya mendukung, bahkan menyarankan agar pemerintah menyiapkan program-program menyangkut pembinaan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan ini, ya, yang berkarakter milenial, kekinian gitu, bahkan dengan cara-cara yang lebih segar, lebih menarik dan substansial gitu. Karena Nah, memang ini kan disebutnya sebagai duta Komcat gitu. Ini cukup pas kah dengan hal ini? Ya sebenarnya sebagai duta komponen cadangan ini sebenarnya sudah bentuk bentuk apresiasi, bentuk pewadahan dari dari kontribusi dan peran Dedi dalam hal penyebarluasan pesan-pesan kebangsaan dan bela negara itu sebenarnya. Tidak perlu lagi ada privilege lain dalam bentuk pangkat tituler, karena ini akan justru menimbulkan salah kaprah gitu. Iya, tapi begini Pak Khairul, sebelumnya ada 17 yang daftar penerima dari pangkat ini adalah kalau tidak pahlawan, tapi punya jasa besar terhadap negara, contohnya Idris Hadri. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah seorang Deddy Corbuzier sudah memiliki kontribusi ataupun jasa cukup besar? Iya, itu yang termasuk bagian yang belum kita lihat dengan jelas gitu ya. Memang ya mungkin ada komitmen untuk meningkatkan peran serta dan kontribusinya dalam hal penyebarluasan pesan-pesan kebangsaan tadi. Tapi kan kalau sebelum mungkin jejaknya masih kurang lah ya, tapi mungkin ke depan akan dilakukan. Tapi lagi-lagi ini bagi saya ini tidak cukup untuk membuat Dedi kemudian harus menyandang pangkat tituler gitu. Nah, kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya Mbak, yang 17 tadi itu kan itu sebenarnya itu bukan bentuk penghargaan, tapi semacam penugasan lah gitu ya. Ada konsekuensi yang melekat, ada konsekuensi peran dan tanggung jawab yang melekat pada pangkat yang diberikan itu, bukan sekedar penghargaan gitu. Bicara soal konsekuensi melekat seperti apa yang nantinya akan dihadapi oleh Deddy Corbuzier? Ya tentunya dia punya hak dan kewenangan ya terkait pangkat itu, dia gajinya diatur, fasilitas pendukungnya juga sudah diatur gitu ya. Kewenangan juga diberikan seiring dengan pangkat yang disematkan pada Deddy Corbuzier gitu ya. Tapi konsekuensinya juga dia ketika mendapat pangkat tituler ini dia harus tunduk pada hukum militer ya. Jadi ketika misalnya katakanlah Dedi melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya, dia akan terikat dengan peradilan militer juga. Nanti kewenangannya akan kemana? Apakah ini kan diajukan oleh Kemenhan dan disetujui oleh TNI? Nanti kewenangannya akan kemana? Apakah ke Kemenhan atau ke TNI? Kalau pengangkatan perwira tituler ini sebenarnya kan itu kewenangan Panglima TNI. Ya, Kementerian Pertahanan ini sebenarnya hanya sebagai pembina gitu ya. Dia kemarin mengusulkan karena merasa ada kebutuhan gitu, kemudian disetujui oleh TNI AD yang menjadi lembaga yang menaungi gitu ya. Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, kemudian ditetapkan oleh Panglima bahwa Deddy Corbuzier memang mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler itu. Iya. Tapi saya kira nggak tahu juga evaluasi macam apa. Pak Khairul, terakhir, kalau pangkat ini sudah diberikan kepada warga sipil, apakah pangkat ini artinya bisa direvisi atau akan melekat seumur hidup atau bisa dicabut? Prinsipnya pangkat tituler itu tidak bersifat permanen ya. Pangkat tituler itu bersifat sementara ya. Kalau yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan peran atau tugas-tugasnya diakhiri gitu ya, serta-merta pangkat titulernya juga dicabut gitu, diakhiri gitu. Jadi dia kembali hak-hak sipilnya dipulihkan. Baik, jadi tidak melekat selamanya seperti itu ya. Pak Khairul, ini kan Deddy dinilai memiliki keahlian khusus terkait dengan komunikasi publik, khususnya media sosial. Tadi yang disebut oleh Kementerian Pertahanan seperti itu. Tapi ini juga ada pro dan kontra, khususnya di media sosial. Bagaimana Anda melihat? Iya,
saya melihat pemberian pangkat tituler ini pertama tidak konsisten ya dengan konstitusi, inkonsisten dengan konstitusi yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha bela negara. Ini mengandung makna inklusivitas dan kesukarelaan dan mengedepankan kesukarelaan gitu ya. Dan yang harus dibawahi adalah militer bukan satu-satunya jalur untuk bisa berpartisipasi dan berperan secara optimal dalam narasi kebangsaan dan bela negara ini. Jadi saya kira argumentasi Kementerian Pertahanan terkait pemberian pangkat tituler itu ya sudah mengerdilkan makna kesemestaan pada sistem pertahanan negara gitu ya. Kemudian kalau alasannya kesenjangan dan keterbatasan kemampuan prajurit dalam mengelola hal-hal yang menjadi ruang lingkup kompetensi Deddy Corbuzier, ya itu juga tidak serta-merta membuat Deddy harus diberi pangkat tituler gitu ya. Baik. Karena ini juga mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ya. Baik. Pelibatan dan kontribusi Deddy itu masih bisa difasilitasi tanpa harus menjadi bagian dari komponen utama. Tanpa harus disematkan pangkat tersebut masih bisa difasilitasi dan juga masih bisa memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Baiklah, kita akan nantikan akan seperti apa seorang Deddy Corbuzier dengan pangkat barunya dan kontribusinya bagi bangsa ini. Terima kasih Pak Hairul Fahmi, pengamat militer dari ISES. Selamat petang Pak Hairul.